Hai para pengusaha family business, kita jumpa lagi. Sesi ini kita akan membahas topik The Fear of Regeneration. Dalam proses regenerasi di family business, sering yang menjadi isu adalah sang anak merasa kebebasan dia dalam menjalankan perusahaan keluarga tersebut sangat dibatasi. Dan merasa cuma menjadi pesuruh orang tuanya saja. Celakanya, sang anak sama sekali tidak di-share pola pikir utama sang orang tua dalam menjalankan bisnis tersebut. Dalam hal ini, bisa saja sang founder belum menuangkan nilai utama atau value dalam menjalankan bisnis keluarga tersebut, yang dituangkan dalam budaya perusahaan. Sehingga sewaktu anak melakukan tindakan, sering tidak sesuai dengan keinginan sang founder tersebut. Bila ini isunya dengan mudah bisa diselesaikan, yaitu sang founder harus menuangkan nilai inti perusahaan keluarga tersebut dan dikomunikasikan secara terbuka kepada anak-anak. Tapi ada juga, walaupun sang anak-anak sudah cukup lama dan menunjukkan kemampuan untuk menghandle kegiatan sehari-hari, tetap saja tidak diberi otoritas. Bahkan untuk hal yang sepele, misalkan diberi kekuasaan menentukan harga jual dan pengeluaran dalam batas tertentu. Hal ini bisa disebabkan karena egonya sang founder, yaitu dia tetap merasa dialah yang lebih unggul dari sang anak. Karena dipicu apa? Ketakutan yang dibawa alam sadarnya sendiri, yaitu takut masuk ke zona post-power syndrome, di mana kalau wewenangnya sudah didelegasikan, kehadirannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan ketakutan ini semakin terjadi-jadi karena memang ada saja cerita di mana begitu wewenang diserahkan ke anak-anak, keputusan bisnisnya keliru, malah perusahaan keluarga terjerumus anjlok. Lebih celaka lagi, sang founder hanya sadar dan mengetahuinya setelah dalam keadaan parah, bisa-bisa bangkrut. Oleh sebab itu, biasanya dalam hal pengeluaran atau cash out masih saja dipegang secara ketat oleh sang founder. Sebenarnya, kekhawatiran tersebut tidak perlu terjadi kalau bisnis keluarga itu sudah disistematisasikan dengan perencanaan keuangan yang baik, yaitu diadakan budgeting, kemudian ditentukan polisi perusahaan di mana pengeluaran duit harus diotorisasi minimal oleh 2 orang. Bahkan melebihi batas tertentu harus 3 orang. Sementara untuk konteks bisnis, tetap fokus mengadakan hubungan dengan top management, pelanggan, ataupun supplier bisnis keluarga tersebut. Tetapi hubungan berkala hanya membicarakan lebih ke arah-arah yang strategi ke masa depan, tidak lagi terlibat dalam operasional sehari-hari. Bila prosedur ini mulai dijalankan, maka dengan berjalannya waktu, karakter dan prestasi sang anak pun semakin bisa dibaca dan dipercaya. Sehingga wewenang yang diberikan pun semakin besar, dan ketakutan melepaskan otoritas pun semakin bisa diatasi. Tentu, salah satu yang paling penting adalah sang founder juga harus mendapat jaminan financial freedom, yaitu meyakinkan dia tetap harus mendapat cash flow yang memadai untuk dia bisa menikmati kehidupannya sehari-hari, entah lewat gaji atau tunjangan tetap dari bisnis keluarga tersebut, ataupun mendapat passive income dari sewa properti ataupun loyalty franchise dari bisnis tersebut. Demikianlah tips untuk sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Nah, sekalian saya menjelaskan dalam 16 tahun pengalaman saya coaching family business sudah saya tuangkan di buku ini, It's Easy Running a Family Business. Bisa didapat di Gramedia ataupun langsung WhatsApp saya aja 081 687 3826. 081 687 3826. See you on the next tip. Bye.